Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya? Kiranya kebaikan yang dari Tuhan senantiasa melingkupi kehidupan kita. Saat ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan tentang bagaimana membangun keluarga bahagia. Dan tentu saja kita akan mengawali dalam bagian yang ketiga ini, pembahasan bagian yang ketiga ini dengan pemahaman tentang apa itu pernikahan Kristen. Ya, apa itu pernikahan Kristen? Nah, kita mau belajar di sini bahwa pernikahan Kristen adalah sarana Tuhan untuk membentuk jati diri pasutri sebagai manusia Allah. Kadangkala terjadi dan kita melihat akhir-akhir ini banyak persoalan yang timbul di dalam rumah tangga dan akhirnya berujung pada perceraian atau tidak bercerai tetapi hidup dalam satu rumah dan hanya sekedar hidup bersama saja. Mungkin mereka tidak hidup tidak tidur satu ranjang. Nah, itu kadang terjadi kan? Tidak tidur di satu ranjang. Kemudian kalau yang sudah sepuh yang sudah sepuh kadangkala ikut anaknya, yang satu ikut anaknya, yang mbah laki-laki ya atau suami tetap di rumah, yang istri pergi ke rumah anaknya. Seperti itu kadang-kala terjadi. Bahkan ada juga terjadi bahwa di dalam keluarga itu kasihnya menjadi dingin. Sapa menyapa sudah mulai tidak muncul, maksudnya tidak ada sapaan mesra lagi. Kalau waktu pacaran ada sapaan yang mesra, sayang, ucapan sayang dan penuh kasih. Tetapi semakin kesini ya, semakin usia pernikahan bertambah, ucapan sayang ya, sapaan sayang sudah mulai luntur, tidak ada lagi. Wah, ini yang perlu kita perbaiki, karena pernikahan Kristen tentu saja tidak mengenal hal-hal yang demikian. Mengapa demikian? Karena pada hakikatnya pernikahan Kristen adalah sarana Tuhan untuk membentuk jati diri pasutri sebagai manusia Allah. Nah, mari bersama-sama kita mempelajari firman Tuhan ini lebih dalam lagi, dan kita akan buka firman Tuhan dari 1 Timotius 6 ayat 11 sampai 12. Ya. Firman Tuhan ini akan menjadi dasar bagi kita bagaimana membangun pasutri Kristen ya, yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan keluarganya menjadi bahagia. Karena memang kalau kita perhatikan pada hakikatnya bahwa pernikahan Kristen adalah sarana Tuhan ya, sarana Tuhan Allah untuk membentuk jati diri pasutri Kristen sebagai manusia Allah. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama. Manusia Allah itu seperti apa? Nah, kita perhatikan. 1 Timotius 6 ayat 11 sampai 12 demikian firman Tuhan. Tetapi engkau, hai manusia Allah, manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Ini konteksnya memang dalam persekutuan jemaat. Tetapi saya mau mengambil alih ini untuk konteks dalam keluarga. Nah, apakah bisa? Ya, tentu saja bisa. Karena keluarga adalah embrio. Bagi saya keluarga adalah satu jemaat kecil, ya, miniatur gereja. Keluarga adalah miniatur gereja. Jadi ketika kita melihat keluarga ini mengetahui dirinya sebagai jati dirinya sebagai manusia Allah, maka tentu saja yang dikejar dalam keluarga itu bukan hal yang aneh-aneh. Ya, saya percaya yang dikejar adalah bukan yang aneh-aneh, hal yang aneh, tetapi satu hal yang memang dikehendaki oleh Tuhan Allah. Nah, pertanyaannya bagi kita yang pertama-tama mungkin kita bertanya,
Apakah manusia Allah? Siapakah manusia Allah itu? Ya, manusia Allah adalah orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, yang boleh disebut sebagai manusia ilahi. Ya, manusia ilahi. Dia telah lahir baru di dalam Kristus dan ia disertai oleh Roh Kudus. Ini manusia Allah. Ya, manusia yang lahir baru di dalam Kristus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus dan tidak mungkin menolak Allah, tidak mungkin menolak didikan Tuhan, tidak mungkin menolak firman Tuhan. Ini manusia Allah. Manusia Allah tidak akan pernah memusingkan diri dengan hal-hal yang bersifat nafsu, hawa nafsu duniawi. Tidak, tetapi dia akan bergumul dan berjuang di dalam firman Tuhan. Dia akan bergumul dan berjuang untuk menyatakan, mentaati firman Tuhan. Ini manusia Allah. Kecenderungan hatinya adalah untuk taat kepada Tuhan Allah. Nah, inilah manusia Allah. Oke. Nah, manusia Allah itu mengejar keadilan. Nah, oke, ada kata kejarlah di sini. Nah, kata kejarlah, oke, apa itu mengejar? Ya, mengupayakan agar sesuatu dapat terwujud dengan segera. Ya, jadi mengupayakan sesuatu agar terwujud dengan segera dengan mengatasi tantangan-tantangan yang menghalangi. Wah, ini yang perlu kita renungkan bersama-sama ya. Seorang pelari maraton, oke, akan terus berlari hingga garis finish. Ya, seorang pelari maraton akan terus berlari hingga garis finish. Oke, pertanyaannya, kalau pelari maraton ini jatuh di tengah jalan misalnya, apa yang akan dia lakukan? Pasti dia tidak akan menyerah. Dia pasti akan bangkit lagi dan meneruskan perjalanannya hingga sampai finish. Ya. Jadi pelari maraton itu tidak akan pernah menyerah di tengah jalan. Dia akan mengatasi segala persoalan-persoalan yang merintangi dan dia akan menyelesaikan perlombaan meskipun mungkin terlambat ya. Tetapi bukan itu yang kita bicarakan di sini. Tetapi kita mau membicarakan tentang di sisi perjuangannya. Kejarlah itu berarti ada upaya yang keras. Ada upaya yang keras untuk mewujudkan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi tidak akan pernah menyerah atau berhenti di tengah jalan. Tidak, ini manusia Allah seperti ini. Jadi manusia Allah itu selalu mengejar untuk mewujudkan apa yang Tuhan Allah kehendaki. Oke, kita perhatikan lagi. Di sini ada kata apa yang dikejar. Oke, dikejar ya. Oke, apa yang dikejar? Kita perhatikan ada kata-kata yang menarik di sini. Yang dikejar adalah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Oke, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 hal. Wah, luar biasa. Di sini tidak ada kejarlah kekayaan. Tidak ada kejarlah kemolekan. Ya, tidak ada. Tidak ada di sini disampaikan kejarlah kegantengan. Ya, tidak dikatakan demikian. Ya, tetapi di sini adalah yang disampaikan adalah kejarlah keadilan. Apa itu keadilan? Oke. Keadilan di sini yang dimaksud adalah kebenaran adilan. Maksudnya keadilan yang memang dalam kebenaran Allah, bukan keadilan menurut kata dunia. Nah, kalau kata dunia itu memiliki istri 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tidak apa-apa, yang penting adil. Tetapi apakah ia bisa menyatakan keadilan yang demikian? Tentu saja tidak. Lah, keadilan yang dimaksudkan di sini adalah kebenaran adilan, keadilan yang menurut kebenaran firman Tuhan. Nah, kita melihat di sini satu hal yang luar biasa. Definisinya dalam lingkup keadilan itu apa saja? Yang pertama, hidup tulus, jujur, saling memberi perhatian, menjaga kekudusan ranjang. Nah, ini saya mau sampaikan, kalau di dalam jemaat kita harus menjaga kekudusan persekutuan. Tidak ada yang namanya dalam persekutuan jemaat itu
hanya misalnya saya misalnya ya, hanya bergaul dengan orang yang kaya saja misalnya, atau saya bergaul dengan orang yang miskin saja, tidak demikian. Keadilan adalah bergaul dengan semua. Nah, kita perhatikan di sini, aplikasinya dalam keluarga bagaimana? Tentu saja menjaga kekudusan ranjang itu berarti mengutamakan apa yang kita miliki. Kalau memang di dalam keluarga itu ada anak, ada istri, ada suami, ya berikanlah waktu untuk mereka. Ini kita bisa aplikasikan. Jadi jangan sampai kita hanya lupa bekerja keras ya, bekerja keras sampai lupa keluarga. Iya, kita tinggalkan keluarga, kita bekerja keras luar biasa, dan kita lupa bahwa kita sudah punya anak. Kita lupa bahwa anak kita butuh perhatian, kita lupa bahwa istri kita butuh perhatian. Atau ya sebaliknya ya, yang seorang ibu lupa bahwa anaknya itu membutuhkan ASI. Seorang ibu lupa bahwa suaminya itu membutuhkan kehadirannya. Kadang-kala ini terjadi di era-era yang dinamakan ya modern atau postmodern. Oke, tidak ada masalah. Tetapi yang saya permasalahkan adalah ketika seorang anak yang harusnya membutuhkan ASI dari seorang ibu tidak diberi ASI. Ini hal yang bagi saya, orang tua yang sudah meninggalkan keadilan Allah. Allah sudah memberikan kemampuan bagi seorang ibu untuk menyusui. Itu luar biasa dong. Itu harga yang luar biasa, sebuah kehormatan apabila seorang ibu bisa menyusui anaknya. Tetapi kalau seorang ibu tidak menyusui anaknya karena alasan pekerjaan, ini hal yang sangat disayangkan sekali. Ya, bagi saya itu tidak adil. Anak membutuhkan kehadiran seorang ibu. Anak membutuhkan ASI dari ibu. Ya, demikian juga misalnya seorang istri yang sedang hamil atau sudah melahirkan ya. Suami karena istri belum bisa melayani misalnya, istri belum bisa melayani suami, maka suami jajan di luar, begitu ya. Kadang itu hal yang demikian terjadi. Ini bukan sebuah keadilan. Harusnya seorang suami tetap berada dalam jalur kebenaran Allah. Hal yang seolah-olah sepertinya adil, ya kan? Istri kan tidak bisa melayani, saya butuh. Ya saya cari yang lain dong. Iya memang oke, itu adil mungkin ya, adil. Tetapi itu tidak benar di hadapan Tuhan. Mengapa? Karena seorang istri dan suami adalah satu. Keduanya harus berkorban, sama-sama berkorban untuk anak dong. Iya. Ketika istrinya hamil, istri membutuhkan perhatian dari suami. Ya, apalagi setelah melahirkan, istri membutuhkan dukungan dari suami. Ini terjadi. Suami harus memberikan dukungan. Ya, entah apa yang dibilang istriku terlalu manja dan lain sebagainya. It's okay. Ini hanya masalah waktu, dan setelah anak-anak bertumbuh, bayinya sudah sehat, semuanya berlalu dan kembali lagi seperti sedia kala. Tidak ada masalah. Ya, ini sebuah kesaksian pribadi saya. Beberapa waktu yang lalu, ketika istri saya hamil, ya, baik anak pertama, kedua, ketiga, istri saya tidak pernah ngidam. Ya, kalau saudara-saudara tahu itu, istri saya tidak pernah ngidam. Lah, kok bisa? Iya. Tanya saja. Tidak pernah ngidam. Lah, bagaimana mau ngidam? Saya, ya mungkin bagi dia saya sudah cukup, bahkan lebih dalam memberikan perhatian. Ya, kasih sayangnya itu harus dinyatakan dong, diwujudkan sebagai suami istri. Ya, ketika semua hal yang namanya perhatian itu tercukupi, ya saya kira istri tidak akan pernah ngidam kok. Tapi ya saya tidak mengerti, tetapi
Itu kenyataannya, dan banyak juga beberapa rekan saya mengatakan istrinya tidak ngidam. Karena apa? Dia sayang sekali sama istrinya. Ya, setelah pulang kerja, ya dia akan memberikan semangat, kata-kata yang manis kepada istrinya dan berterima kasih kepada istrinya. Wah, luar biasa. Ya, kita harus memberikan support kepada istri kita yang sedang hamil, memberi diri untuk hamil. Wah, ini luar biasa dong. Dan seorang laki-laki ya harus siap dengan keadaan yang demikian, siap menjadi ayah, menyatakan keadilan yang seturut dengan kebenaran Allah. Ya, jadi jangan cari keadilan di luar firman Allah. Itu nanti jadinya tidak benar. Ya, ada yang mengatakan bahwa istriku tidak bisa hamil, maka saya memutuskan untuk menikah lagi supaya punya anak. Apa ya benar demikian? Tentu saja tidak demikian dong. Karena firman Tuhan menghendaki, sebagaimana kita perhatikan bagian pertama dan kedua, bahwa Adam dan Hawa disatukan oleh Allah. Berarti pernikahan Kristen itu hanya menganut pernikahan monogami. Kita melihat, zamannya Abraham, kenapa ada Hagar? Ya, Abraham dan Sarah. Tetapi kenapa ada Hagar? Nah, pertanyaannya adalah ketika Hagar ini bersama dengan Abraham lalu melahirkan seorang anak laki-laki, apakah anak laki-lakinya itu menjadi pewaris perjanjian Allah? Kan tidak. Yang menjadi pewaris perjanjian Allah itu kan keturunan dari Sarah. Ya. Jadi mari kita pahami di sini. Yuk mari kita bersama-sama pahami. Keadilan Allah itu tidak sama dengan keadilan duniawi, keadilan nafsu. Ya, keadilan yang berdasarkan nafsu tidak. Keadilan Allah adalah keadilan yang berada dalam kebenaran firman Allah. Nah, ini yang perlu kita pahami, ya. Jadi jangan coba-coba melanggar keadilan yang sudah Tuhan tetapkan. Kalau kita melanggar, ya maka terjadilah rumah tangga itu menjadi terombang-ambing. Rumah tangga akan menjadi terombang-ambing. Jadi siapa yang kasihan? Tentu saja yang di rumah itulah yang mengalami. Anak-anak mungkin menjadi tertekan, ya istri menjadi tertekan, suami menjadi tertekan. Nah, kalau hal yang demikian tidak dia segera diatasi, tidak ada pertobatan, maka yang terjadi rumah tangga akan menjadi hancur. Saya kira ini cukup, ya. Ada juga yang kedua dalam hal keadilan, saya mau sampaikan bahwa keadilan itu juga menyangkut tentang membagi waktu secara ideal untuk keluarga, pekerjaan, dan untuk Tuhan. Jadi keluarga Kristen itu pasti dia terlibat dengan keluarga besar, ya, dengan kebutuhan keluarga besar. Pasti dia akan terlibat. Lalu terhadap pelayanan gereja dia juga akan terlibat. Keluarga Kristen pasti terlibat dalam pelayanan gereja. Dan keluarga Kristen juga membutuhkan waktunya untuk keluarganya sendiri. Dia butuh waktu untuk refreshing, dia butuh waktu untuk bersama dengan keluarga, ya. Jadi keluarga Kristen itu membutuhkan, ya, waktu untuk bersama lah, ya. Ini. Jadi tidak ada lagi waktuku sendiri, tidak ada, tetapi waktu bersama dengan keluarga. Selanjutnya kita melihat di sini, kejarlah keadilan, lalu kejarlah ibadah. Nah, apa yang dimaksud dengan ibadah? Ibadah adalah kesalehan dalam kita berdoa, berpuasa, dan menunjukkan bakti kepada Tuhan. Nah, pernikahan keluarga Kristen itu senantiasa melibatkan Tuhan dalam keluarga. Jadi
keluarga Kristen itu ya harus beribadah kepada Tuhan. Keluarga Kristen itu harus beribadah kepada Tuhan. Pernikahan Kristen pun harus menunjukkan bahwa calon pasangan suami istri ini harus menunjukkan bahwa dia memang tidak bisa hidup tanpa ibadah. Jadi kalau pasangan suami istri tidak pernah yang namanya rindu untuk ibadah, apakah ini bisa dikatakan sebagai pasangan Kristen? Tentu saja tidak. Jelas saya katakan tidak. Ini bukan pasangan Kristen, tapi ini pasangan yang ya belum percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan dong. Ya, kalau pasangan Kristen pasti beribadah. Ya, mengutamakan ibadah, meluangkan, bukan hanya meluangkan tapi memberi waktu, memberi diri untuk beribadah. Oke. Kalau tidak ibadah, tidak jalan. Itu keluarga Kristen. Ya, oleh karena itu adalah yang disebut sebagai mesbah keluarga, renungan keluarga, nah, seperti itu. Itu harus dipupuk semenjak mulai dari pacaran, ya, oke, atau menjadi teman dekat. Saling mendoakan dong. Ya, sebelum pernikahan misalnya 6 bulan menjelang pernikahan, apa yang harus dikerjakan? Ya, yang harus dikerjakan ya saling mendoakan. Apa yang menjadi pergumulanmu, Dek? Oh ya, ini. Apa yang menjadi pergumulannya, Mas? Ini. Ya. Sampaikan, doakan sama-sama. Dan bawa setiap pokok doa di hadapan Tuhan dengan bersepakat. Jadi ketika pacaran atau ketika menjadi teman dekat, yang dipikirkan janganlah yang berbau ranjang terus. Ya itu gampang itu. Tetapi mempertahankan kebahagiaan itu bagaimana? Mempertahankan kebahagiaan yang penting adalah bagaimana kita bisa membangun sebuah ibadah bagi keluarga yang akan terbentuk, bagi keluarga kita. Ini yang penting. Ya, saling mendoakan, ya, saling menopang, saling mau tahu permasalahan satu dengan yang lain dan didoakan. Oke? Ada keterbukaan untuk saling mendoakan. Ini yang penting. Selanjutnya, keadilan ibadah dan kesetiaan. Oke, kesetiaan. Ini jelas, ya, jelas. Yang dibutuhkan di dalam keluarga persekutuan adalah kesetiaan. Kesetiaan kepada siapa? Kesetiaan kepada Tuhan dan pasangan. Orang-orang percaya, ciri khasnya, manusia Allah, ciri khasnya adalah kesetiaan. Susah sekali kita mendapatkan orang yang setia kalau dia tidak percaya kepada Tuhan. Ya, susah sekali. Ya, karena apa? Kesetiaan di dalam Tuhan itu adalah kesetiaan yang sungguh-sungguh setia. Kesetiaan kepada Tuhan itu bukan hanya sekedar hidup bersama, saya tegaskan kembali. Kesetiaan kepada Tuhan itu bukan hanya sekedar mengatakan aku percaya kepada Tuhan. Iya kan? Kalau misalnya kita mengatakan aku percaya kepada Tuhan dan mau hidup setia kepada Tuhan. Oke, hari Minggu ibadah? Ya, ibadah. Oke. Saling mendoakan? Ya, saling mendoakan. Tetapi perhatikan, ketika dalam tataran untuk menjadi taat. Coba ditanyakan, sudah taat kepada Tuhan belum? Aku mendengarkan firman Tuhan dan menyinggung perasaanku itu, yo ndak enak rasanya kok. Aku yo males sih. Nah, kalau sudah seperti itu, apakah itu yang dinamakan setia? Padahal kesetiaan kepada Tuhan itu berarti siap mendengarkan apa yang menjadi perintah Tuhan dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ini setia. Nah, setia dengan pasangan juga demikian dong. Setia kepada pasangan berarti bukan hanya hidup bersama dalam rumah, ya, yang saling tegur sapa setiap pagi dan tidak ada kemesraan. Tanpa kemesraan, tanpa hubungan yang hangat. Loh, ini yang dinamakan setia? Tentu saja tidak. Orang-orang yang setia kepada pasangannya tentu saja ada kehangatan di dalamnya, ada kemesraan. Ya, ini yang penting. Ini setia dong. Ya, kalau setia itu jangan seperti patung. Maksud saya ya patung atau televisi rusak lah.
Televisi rusak itu kan ada gambar tapi tidak ada suara. Nah, seperti itu. Ya, jadi hanya orangnya saja kelihatan tetapi tidak bisa didengar suaranya. Tidak ada suara, tidak ada tegur sapa. Tidak seperti itu. Yang dikehendaki Tuhan dalam kesetiaan adalah kesetiaan terhadap pasangan adalah saling memberi diri. Nah, kesetiaan. Bagaimana dijelaskan dalam kata kasih. Oke, kesetiaan kasih. Nah, kasih ini adalah menyatakan kebaikan dalam kebenaran secara terus-menerus. Nah, ini kasih. Menyatakan kebaikan dalam kebenaran secara terus-menerus kepada pasangan. Ini kasih. Jadi di sini mengandung satu pengertian bahwa kasih itu kesiapan diri untuk memberi diri kepada pasangan. Ya kan? Nah, kalau yang putri siap hamil. Ya, kalau yang laki-laki siap menjadi suami yang baik, siap menjadi ayah yang baik. Nah, seperti itu. Seorang istri siap menjadi ibu yang baik. Ya. Nah, karena kadangkala terjadi sudah menjadi suami istri, ya, yang laki-laki lebih sering keluar rumah. Karena apa? Bosan di rumah katanya. Jadi istrinya sering ditinggal, waduh bahaya dong, ya. Istrinya sering ditinggal, ya toh. Yang bapaknya, ya, lebih suka ngobrol-ngobrol dengan teman-temannya. Nah, sama juga yang istrinya juga demikian, ya. Dalam keadaan hamil dia lebih suka refreshing katanya. Nah, waduh, ya, lebih suka refreshing tanpa gangguan suami. Waduh, bahaya. Ini yang tidak berkenan. Tentu saja memberi diri ini yang penting. Saling memberi diri. Oke, saling membahagiakan pasangan bagaimana caranya? Karena ada prinsip pengorbanan. Yang berkorban jangan perempuan terus dong. Bapak-bapak yang laki-laki ayo berkorban juga dong. Ya, korbankan waktu bersama dengan teman itu. Ya, harus dikorbankan untuk apa? Untuk istri. Ya. Ya, kalau istrinya tahu sedang hamil, ya berikan perhatian dong. Nah, itu. Ya, oke. Saya kira cukup. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Selanjutnya, kesabaran. Ya, kesabaran. Apa ini kesabaran? Maksudnya bukan sabar melihat dosa pasangan, tidak. Jadi kalau pasangan kita berbuat dosa, kita harus kasih tahu. Beritahu. Jangan dibiarkan. Jadi kalau pasangan kita berbuat dosa, kita harus beritahu. Ya, kita harus beritahu, sampaikan. Kebenaran firman Tuhan demikian. Ayo kita bersama-sama rubah. Nah, ini. Ya. Kalau ada pasangan yang berbuat dosa, harus diberitahu. Oke? Tetapi kesabaran yang dimaksud di sini itu apa? Bukan kesabaran melihat melihat perbuatan dosa pasangan kita, tidak, tetapi kesabaran di sini adalah tabah dalam menghadapi permasalahan yang timbul dalam rumah tangga. Mungkin ada kalanya perekonomian dalam rumah tangga mengalami penurunan. Nah, di sini peran suami dan istri harus sabar. Oke, harus sabar. Lalu mungkin misalnya terjadi ada masalah dalam keluarga besar, ya, mungkin masalah warisan lah atau apa, ya kan, tetap tenang, ya toh, tidak terburu-buru marah, ya toh. Atau kita misalnya dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul, perselisihan pendapat, perbedaan pendapat, oke, apa yang dikerjakan? Ya sabar dulu dong, tenang dulu, dilihat, dicermati, apa yang sebenarnya menjadi masalahnya sih? Nah, apa sih yang menjadi masalahnya sebenarnya? Ya, pernah satu kali terjadi, ya, ada seorang suami dan istri. Ini masalahnya sepele sebenarnya, iya kan? Sepele, akan tetapi dibuat menjadi besar. Masalahnya itu apa sih? Hanya masalah karena masakan. Masakannya keasinan.
Wah, nek keasinan itu berarti tandanya pengen nikah lagi. Waduh, lah kayak gini nih yang bermasalah. Masaanmu kok asinan toh, keasin buang atau apa ya? Mau nikah lagi dah? Mau bikin aku cepet mati dah? Wah, ini jadi serius ini masalahnya nih. Padahal ini asinnya tidak sengaja ya kan. Oh, sengaja membuat saya cepat mati ya, biar kamu bisa nikah lagi ya, oh gitu ya. Aduh, janganlah seperti itu ya. Kita melihat di sini ada kesabaran itu berarti tabah dalam menghadapi permasalahan. Kita harus berpikir adem dulu lah, adem. Persoalan-persoalan yang timbul itu bukan membuat kita sebenarnya menjadi pecundang atau orang yang lemah, itu tidak. Tetapi justru orang yang menghadapi permasalahan dengan kesabaran itu justru menunjukkan kekuatannya yang luar biasa. Oke. Jadi kesabaran di sini itu bukan berarti membiarkan ya. Kesabaran di sini itu berarti dengan tabah mengatasi persoalan. Saya mau tegaskan dengan tabah mengatasi persoalan. Oke, tabah dong. Kalau misalnya tidak tabah, ya, kalau misalnya tidak ada ketabahan, apa yang akan terjadi? Tentu saja keluarga akan cepat hancurnya. Mengapa? Banyak sekali persoalannya. Apalagi kalau kita ini menjadi orang-orang yang penting ya bukan orang penting lah ya. Banyak pekerjaannya seperti itu, tanggung jawabnya besar misalnya. Ya tentu saja perbedaan masalah atau masalah lah, tekanan itu mesti ada. Nah, bagaimana kita menanggapinya? Ya harus dihadapi dengan tabah, tetapi tabah untuk secara tenang menyelesaikan persoalan. Ya tabah bukan berarti kita diam terus akhirnya membesar-besarkan membiarkan masalah itu tidak tertangani, tidak. Tetapi tabah di sini, sabaran di sini itu maksudnya adalah kita memiliki kekuatan, intuisi yang baik, kebijaksanaan untuk bertindak. Jadi tidak gegabah lah. Ya. Oke. Yang terakhir, ya, apa yang harus kita kejar? Apa yang harus kita wujudkan? Ya, apa yang harus kita wujudkan dalam pernikahan Kristen hingga kita ini disebut memiliki jati diri sebagai manusia Allah. Yang terakhir, kita harus menyatakan kelembutan. Ya, kelembutan yang saya pahami di sini ya tidak berlaku kasar, ya. Kelembutan itu tidak berlaku kasar. Ya, kasar dengan keras itu beda lah saya kira ya. Ya, kasar dengan keras itu sepertinya kok beda. Karena begini, orang yang kasar ya itu sama dengan orang yang tidak bermoral. Ya, perhatikan. Orang yang kasar itu sama dengan orang yang tidak bermoral. Contoh, yang kasar ya. Contoh, mengatakan kepada istri misalnya, menyampaikan, kamu ini orang dulu dari keluarga begini, begitu. Nah, akhirnya apa? Menyulut pertengkaran. Karena apa? Merendahkan martabat istri. Demikian juga istri kadangkala secara ya mungkin emosional merendahkan martabat suaminya. Nah, ini yang tidak berkenan. Ada pernah terjadi seorang istri memukul kepala suami di depan teman-temannya. Wah, ini turun sekali martabatnya dong. Ya saya tidak tahu, tetapi bagi saya itu, kalau saya sebagai orang Jawa dibegitukan, ya turun sekali martabatnya. Tentu saja istri saya tidak akan melakukan itu. Dia tahu bagaimana menghormati suaminya. Ya, dia tahu bagaimana bersikap lembut terhadap suaminya. Nah, sama juga dengan kita. Mari kita bersikap lembut. Ya, jangan bersikap kasar. Kasar jangan.
Kasar ini tindakan maupun perkataan. Tapi kalau keras bagaimana? Keras. Nah, keras ini bisa diidentikan dengan idealisme. Meskipun kadangkala keras itu pun ya kadangkala tidak pas ya. Ada yang keras positif, ada keras negatif. Ya, keras yang positif itu berarti keras yang optimis. Orangnya optimis gitu, tidak pantang menyerah. Nah, ini keras, termasuk keras. Lalu dia menyampaikan sesuatu baik dengan nada yang halus, tetapi menyampaikan sesuatu dengan ketegasan. Nah, ini keras nih. Ya, bukan kasar. Oke. Jadi sebagai pribadi ya, sebagai pribadi yang berkenan di hadapan Allah, sebagai pribadi yang berjati diri, manusia Allah, tentu kita tidak akan merendahkan orang lain. Karena apa? Kita memiliki moral, jangan sampai kita rusak moral kita. Kalau kita merendahkan orang lain, merendahkan pasangan kita terutama, maka kita sedang menunjukkan kebodohan kita. Bagaimana mungkin saya mengatakan, oh tanganku ini bodoh. Lah nek tangan saya ini bodoh, sing bodoh siapa? Saya. Ya kan? Nah seperti itu. Padahal suami dan istri itu seperti kepala dengan tubuh. Mana mungkin kepala bisa hidup tanpa tubuh atau tubuh bisa hidup tanpa kepala? Enggak mungkin. Ya, tidak mungkin. Karena Tuhan menciptakan satu adanya. Oke? Nah, apa ini yang harus kita upayakan di dalam rumah tangga? Oke, hidup yang kekal. Hidup yang kekal. Oke, hidup yang kekal ini yang harus diupayakan. Jadi pasutri, suami dan istri ini harus saling mendorong supaya keduanya dapat mencapai garis finish, yakni hidup yang kekal. Dan sampai ada yang meninggalkan iman, ya, saling mendoakan, saling menguatkan dalam situasi-situasi yang sulit sekalipun. Yuk kita saling menguatkan satu sama lain. Oke. Karena begini, oke. Mungkin kita bertanya, oh, untuk apa toh kita ini kok harus menjadi manusia Allah? Kenapa toh pasangan suami istri Kristen itu harus menunjukkan jati diri sebagai manusia Allah? Ya karena ini ikrar kita. Ikrar. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus kan diikrarkan. Melalui apa? Baptisan. Lah kalau misalnya pernikahan, diikrarkan apa tidak? Diikrarkan melalui apa? Perjanjian. Janji nikah suci, sakral. Di hadapan Tuhan dan jemaat. Ya, ini sakral, bukan hanya omong kosong. Nah, bukan hanya janji-janji palsu. Ya, manusia Allah harus menepati, menggenapi janji yang diikrarkan di hadapan Tuhan Allah. Oke. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, yuk kita bersama-sama bahagiakanlah keluarga kita. Bagaimana membahagiakan keluarga kita? Ya, kita harus ingat dong, inti hakikat dari pernikahan Kristen. Pernikahan Kristen adalah sarana Tuhan Allah untuk membentuk jati diri pasutri sebagai manusia Allah. Ya. Jadi kita perhatikan sini. Siapa kita sebenarnya? Kita adalah manusia Allah. Manusia ilahi, manusia yang disertai oleh Roh Kudus. Jadi kalau manusia ilahi kita ada, kita pupuk terus-menerus, kita nyatakan terus-menerus, jati diri kita nyatakan terus-menerus melalui keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Ya tentu saja keluarga kita menjadi bahagia, benar nggak? Ya, inilah inti pernikahan Kristen, ya kan? Hakikat dari pernikahan Kristen. Kalau kita tidak mengejar jati diri sebagai manusia Allah, lalu kita mau menjadi keluarga yang bagaimana? Itu menjadi perenungan bagi kita. Oke? Bahagiakan keluarga kita. Tuhan memberkati kita.